Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Dalil ataupun Bapak Dalil dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan atas semua hajat-hajat yang saat ini sedang dilaksanakan. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Hadi. Juga kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum saya melanjutkan tausiah saya pada malam hari ini, saya ingin mengajak pada seluruh jamaah sekalian, yuk sejenak kita membaca sholawat, yang sholawat ini secara khusus kita niatkan untuk sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Dalil. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat semua apa yang dihajatkan oleh Bapak Dalil ini semuanya terkabul. Di antaranya kita mohon kepada Allah agar Bapak Dalil dan seluruh keluarganya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan keberkahan. Kemudian juga mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah melalui salawat agar untuk esok hari kita mohon kepada Allah agar tidak diturunkan hujan, supaya besok cuaca begitu terang sehingga apa yang dihajatkan atau apa yang diinginkan oleh sahibul bait, sahibul bait dan hajat maka akan dicapai oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sholawat, karena dengan sholawat itu ketika kita membaca sholawat ada dua lafaz yang sekaligus kita ucapkan.
yaitu lafaz Allah dan lafaz Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu hadis menyebutkan sebuah doa, sebuah pinta tidak akan terkabul kalau seandainya kita tidak terlebih dahulu membaca sholawat, ya. Ad-du'a'u mahjubun illa bis-sholawat, ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirul ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya rasul khalqaini. Ya habibi ya Muhammad ya rasul khalqaini. Ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan uraian tausiah yang terkait dengan walimatul arus dalam kesempatan malam hari ini, saya secara pribadi dan kita semua memanfaatkan momentum ini sebagai acara halal bihalal, saling menghalalkan sesuatu yang tadinya tidak halal, yaitu sesuatu yang tadinya ada konflik, ada konfrontasi, ada masalah di antara kita terkait dengan ucapan, tindakan, perbuatan atau apapun. Oleh karena itu, pada suasana malam hari ini
mari kita saling memberi maaf atau saling memaafkan sehingga kita kembali kepada kesucian Aidul Fitri, ya, yaitu kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian dan kembali kepada kebaikan. Kemudian minal aidina wal faizin, ya, kembali kepada kesucian dan juga mudah-mudahan kita memperoleh kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang terkait dengan walimatul arus atau walimatul urus. Atau itu walimatul arus atau walimatul urus, yaitu tasyakuran atas pernikahan. Kebetulan pada malam hari ini yang dinikahkan yaitu putra dari Bapak Dolul, yaitu Ananda Ari Setiawan, yang menikah dengan Ica Nopianti yang sudah dilangsungkan di beberapa waktu yang lalu. Tentu saja mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dengan iringan doa, mudah-mudahan kedua mempelai ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diliputi dengan kebahagiaan baik ketika di dunia maupun juga kebahagiaan ketika nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini juga nanti akan dikaruniai anak, yaitu anak yang soleh dan solehah, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna dari bagian nusa, bangsa dan agama. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah atau kebesaran-kebesaran Allah, yaitu di antaranya adalah dipasangkan, kita diberikan pasangan-pasangan dari jenisnya sendiri. Artinya kita yang hadir pada malam hari ini ada berapa ya? Mungkin ada 100 orang, kemudian 100 pasang. Ini semuanya Allah yang memasangkannya, Allah yang mentakdirkan kita, ya. Allah yang telah memilih siapa pasangan kita. Itu ada termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Allah jadikan kedua pasangan atau Allah jadikan dalam rumah tangga itu menjadi lintas guru, menjadi tenteram, damai, menjadi tenang, dan Allah jadikan melalui pasangan-pasangan, melalui hubungan pernikahan Allah jadikan mawaddah warahmah, kasih sayang, kasih dan sayang. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, poin pertama yang saya sampaikan bahwasanya adalah pernikahan itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Makanya karena ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, kita jangan menjadikan pernikahan itu dengan main-main. Ada istilah dalam nikah lenongnya, nikah cuma sekedar main-main, ya. Nikah sebentar berapa? Padahal dari antar, oleh saudara, oleh keluarga, oleh tetangga, sekampung hadir semuanya mengantar, ya. Setelah nikah dapat 1 minggu, dapat 1 bulan, kemudian balik lagi pulang. Nah, ini artinya ya nikah fragmen saja gitu, nikah sebentar saja, ya. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pekerjaan apapun dihadasari dengan niat, termasuk juga pernikahan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, banyak telah dijelaskan, telah diuraikan tentang makna nikah, ya. Nikah itu dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya kawin, ya. Makanya pernikahan itu adalah perkawinan. Tapi ada orang yang memplesetkan. Kalau nikah itu katanya pakai surat.
Kalau kawin katanya pakai urat, kalau begitu kita baca ya. Itu masa begitu ya? Kalau nikah mah neken katanya begitu. Kalau kawin nekennya bisa-bisanya Haji Ali Baik ya. Bukan begitu saudara hadirin kami dirahmati Allah. Nikah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia ya kawin. Kawin itu ya nikah, pernikahan atau perkawinan. Nikah itu ada 4 kata itu. Asal katanya dari huruf nun, huruf kaf, huruf alif. Karena nun, kaf, kafnya ada alifnya. Nikah, ha, nun, kemudian kaf, alif dan ha. Itu adalah kalau kita urai kata nikah berdasarkan secara huruf atau harfiah gitu ya. Nikah huruf nun nih kalau kita terjemahkan, ini bukan kira-kira nyata, memang benar ya. Nikah huruf nun ini artinya nikah itu nikmat. Nikmat wajari ya. Katanya nikah itu nikmatnya cuma 30%. 70%-nya nikmat banget nih. Nikmat, makanya ibadah yang paling nikmat itu adalah pernikahan. Ya, nikmat apalagi bini ya. Ustaz ya, bini dia bikin nikmat ya. Itu kalau satu. Ya, wajar ya. Orang kalau dua mah kira-kira begitu ya. Tapi kayaknya sih cuma omong doang ya. Omong doang kayaknya di para pendekar-pendekar kocis ngeliatin omong doang gitu Bapak ya. Jadi buat sekedar ini aja, apalagi Pak Mandor cuma berkuar-kuar doang. Bahkan dia kalau bicara tentang nikah itu sambil membusungkan dada, sambil melipat tangan di atas dada, sambil mengatakan pakai apa? Pakai semboyan angkatan laut. Ya Spepa Jaya Mahai. Di laut kita jaya, di laut kita jaya, di darat kita buaya. Di rumah tidak berdaya. Itu Pak Mandor. Tahu Pak Erwin? Enggak ya, sudah beda ya. Nah, begitu ya. Jadi nikmat, ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Makanya para pemuda masih ada nih. Ya ma'asyarul syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu untuk menikah, kalau sudah usia akil balik, jangan menunda-nunda pernikahan. Falyatazawwaj, maka nikahlah kamu. Bahwa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena pernikahan itu akan memelihara, menundukkan pandangan. Ya, kemudian juga akan memelihara kemaluan ataupun farji. Makanya jangan disalahkan. Ini kadang-kadang orang poligami dicaci maki. Kemudian orang dikasiri, kemudian apa ya? Diintimidasi. Orang nikah usia dini dibully. Giliran orang nikah yang sejenis teror makan teror dengan LGBT dianggap itu hak asasi. Ya, zaman apa ini? Ya, tidak apa-apa nikah siri itu artinya rahasia karena mungkin tidak tercatat dengan di buku pernikahan. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada yang menghalanginya begitu ya. Secara agama sah. Ya. Apa-apa besok dikasih di Pak Mandor yang di Bogor situ kan udah mesti kan rahasia, jangan tahu diem baik Pak Mandor udah juga ya. Lari sambil lari kawinnya ya. Ya, silakan saja. Lalu nikah di artinya nikah sejak ya artinya selagi masih muda lah. Jangan nanti punya target nanti saja saya kalau misalkan nikah umur 30 tahun, umur 40 tahun ya. Makin cepat makin bagus ya. Dan kata Nabi kita disuruh menikahlah kamu dan juga kamu segera berbangga-bangga nanti dengan keturunan kita yang banyak umat Muhammad ya. Kembali saudara hadirin dan muslim rahmati Allah, nikah dari huruf yang pertama adalah nikmat, bahagia. Nikmat itu luar biasa. Dan makanya tadi saya katakan itu kalau satu istri, makanya di tengah-tengah kesuksesan seorang laki-laki itu biasanya ada kehebatan seorang perempuan. Bini istri gitu. Karena kalau misalnya
itu baru satu bini kita hebat, apalagi kalau sana ibunya dua, lebih hebat lagi, kira-kira begitu ya. Saudara hadirin dan muslim rahmati Allah, ya. Seperti itulah, jadi nikah itu memang membawa nikmat. Makanya ada satu kejadian di sebuah keluarga di saat-saat suasana hari raya seperti ini. Itu yang anaknya kebetulan 12, banyak kategori anaknya ya. Berhasil semuanya. Yang satu dia jadi teknokrat, yang kedua jadi birokrat, yang ketiga jadi pengusaha, berhasil ya. Usaha terus ya. Sukses katakanlah begitu terus. Pada saat-saat lebaran itu ada yang ngasih, mungkin karena dari jauh cukup rekening, ada yang ngasih 5 juta. Yang anak yang kedua ngasih mungkin ada yang 3 juta. Langsung ada yang ketiga sambil mungkin memberikan pakaian kebutuhan pokok lebaran, pokoknya semuanya memberikan. Pada saat anaknya datang cium tangan semuanya, itu ibunya nangis saja. Ibunya nangis saja. Kenapa sih? Kamu, kata suaminya, kenapa nangis? Sambil nangis dan nyesel banget saya. Kenapa? Tahu nikmat begini saya punya anak lebih dari 12. Saya pengen lebih 24 anak gitu. Kira-kira begitu, pengen anaknya banyak. Karena apa? Itu 12, kalau misalkan 24 ya. Nikmat, memang nikah itu membawa kenikmatan. Gitu ya. Itu mantap ya? Baik, yang kedua saudara hadirin dan muslimin rahmati Allah. Kemudian huruf kaf, nun kaf. Kafnya adalah karomah, kemuliaan. Pernikahan itu membawa kemuliaan kepada siapa? Ya kepada orang yang menikah, yang menikah tadi. Ya, menjadi mulia. Kenapa? Orang yang sholat 2 rakaat, orang yang sudah menikah, ini kata Pak Kiai ini, masih lebih bagus, masih lebih baik daripada 70 rakaatnya sholat yang belum menikah. Luar biasa itu. Tapi nggak kelipatan ya, pantas dilipat sendiri. Kalau misalkan Pak Tanuri saya punya 2, berarti kan lebih dari 140, begitu ya. Kali 2 gitu ya. Hitung sendiri ya. Ya saudara hadirin dan muslimin Allah, itu karena kemuliaan. Karena apa? Akan memperbanyak keluargaan. Karena kita nikah ini manusia dengan manusia. Kita menikah dengan seseorang, apalagi yang kita nikahi dari keluarga yang terhormat dan terpandang. Boleh tidak? Sangat boleh. Tunkahul mar'ati li arba'i, nikahilah wanita itu dengan 4 hal. Pertama, li jamaliha, cantiknya. Boleh. Utama itu cantik yang kita lihat itu. Memang yang apa dulu? Lihat kekayaannya dulu, lihat keluarganya dulu, lihat wajahnya dulu kan. Lihat cantiknya dulu. Meskipun kecantikan itu adalah relatif, setiap orang mungkin berbeda sudut pandangnya. Kalau cantik itu mutlak, mungkin setiap hari manusia telah melakukan sebuah pertumpahan darah gara-gara memperebutkan si cantik. Makanya cantik juga kata Pak RW. Ya, kalau kata Pak Ajari, itu biasa-biasa baik. Ya, Pak tahu yang nggak normal kali, buta warna. Ya itulah disebut cantik itu relatif. Tapi tersadar hadirin dan muslimin rahmati Allah, cantik itu terkadang memang menjadi, ketika kita mengatakan cantik itu ada totalitas penilaian dari keseluruhan. Misalnya apa? Boleh jadi sebenarnya orangnya itu ya sahaja saja, biasa-biasa saja kan gitu ya. Tapi kenapa kita begitu tertarik dan jatuh cinta kepadanya? Karena di situ ada sudah ada akhlak yang, sikap, attitude, tata krama yang luar biasa yang kemudian melekat pada dirinya, sehingga kita mengatakan ini sangat luar biasa. Kalau hanya cantik hanya secara fisik saja, cantik secara fisik, berapa lamanya sih bertahan cantik? Kita punya tangan kuku agak panjang, kita cakar saja tuh muka si cewek cantik, seketika juga rusak, udah nggak cantik lagi ya. Boleh kita melihat segi cantiknya. Lalu apa lagi? Li jamaliha, tadi sudah. Li nasabiha, keturunan. Nasab itu penting. Makanya kalau orang Jawa itu pernikahan itu apa? Bibit bebek bobot ya.
Dan kata orang Sodama, dan belum bisa dandan, kemudian agamanya domba-dombanya begitu. Terserahlah versinya seperti apa. Yang jelas kita boleh membuat sebuah syarat-syarat untuk pernikahan. Di jamaliha, cantiknya, tampannya boleh. Lina sabiha, keturunan penting ini ya. Sebab apa? Dari telaga yang jernih maka akan mengalirkan air yang jernih. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Dari kalau anaknya bajingan, bapaknya juga atau bapaknya bajingan, anaknya biasanya bajingan biasanya begitu. Ya. Kira-kira begitu ya. Artinya penting kita melihat sebuah keluarga itu keturunan yang baik-baik, meskipun boleh jadi kadang-kadang dari keluarga yang baik-baik ternyata anaknya juga tidak sebaik keluarganya. Atau sebaliknya, boleh jadi sebenarnya keluarganya tidak baik, tetapi karena dia pengaruh pendidikan, pergaulan dan sebagainya, anak itu justru jadi baik. Ya. Tapi kembali lagi, boleh kita jadikan syarat. Makanya penting orang tua dulu kan suka nanya, "Kang, calon bini dulu orang mana? Anak siapa?" Jadi kayak bertetangga kampung nggak tahu. Ya. Anak siapa? Anak siapa tuh? Ketika menanyakan itu sebenarnya ingin mengetahui silsilah keluarga. Gitu ya. Itu oleh nasabi halal yang ketiga apa? Lima liha, harta. Matre dulu begitu. Ya nggak apa-apa. Emang pernikahan berkawin mau mengharapkan cinta dan cinta dulu. Tapi kita kebutuhan rumah tangga juga disebabkan karena kemampuan seorang laki-laki untuk menanggung beban kebutuhan keluarganya. Makan itu cinta. Ya. Buat beli beras orang mampu, buat cuma ngomong doang ya. Oleh karena itu penting, makanya perlu juga laki-laki sebelum mempersunting melamar ya kerja dulu. Tapi bagaimana belum kerja kemudian sudah mendesak untuk menikah? Nikah saja bismillah. Bisa boleh jadi dengan karena sahabat dia pernikahan Allah memudahkan segala urusan-urusannya. Jangan lantas ditunda-tunda menikah hanya gara-gara belum kerja. Nikah saja nggak apa-apa. Karena syaratnya nikah itu kan bukan harus kerja. Ya, bukan syaratnya untuk nikah itu harus kerja ya. Nah, nasab penting, keturunan baik-baik, makanya saudara hadirin muslimin rahmati Allah, menciptakan sebuah generasi, menciptakan sebuah keturunan, ini juga bukan hal yang mudah, bukan hal yang sepele. Makanya kita itu di sudut pandang Islam, bahkan pendidikan itu bukan saja dimulai ketika dia usia sekolah SD, taman kanak-kanak, kemudian sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, bukan. Bahkan ketika janin berada dalam kandungan saja sudah ada proses pendidikan. Itu adalah dalam rangka menciptakan sebuah generasi dan keturunan yang baik. Gitu ya. Lina sabiha, lima liha. Kemudian yang keempat, saudara hadirin, lima liha, lidiniha, agama. Bukan berarti lantas syarat keempat ini ada diakhirkan menjadi syarat yang terakhir. Justru adalah alternatif pertama dan terakhir. Ketika kita memiliki calon, mungkin nasabnya tidak orang yang berkasta, tidak orang yang darah biru, orang biasa-biasa saja lah. Kemudian lihat hartanya juga biasa-biasa saja, tidak kaya atau boleh jadi mungkin cenderung miskin. Ya, cantiknya, tampannya biasa saja, keturunan biasa-biasa saja, tetapi kita melihat pada sisi lidiniha, agamanya luar biasa, taat beribadah, rajin puasanya, baik dengan orang lain, dengan hormat dengan orang tua, kemudian juga menyayangi sesama, luar biasa. Nah, ini yang kemudian menjadi alternatif pertama dan terakhir. Inilah menjadi sebuah syarat utama kita memilih pasangan, termasuk memilih calon menantu. Apakah orang tua boleh menentukan pilihan anaknya? Boleh. Apalagi di pernikahan pertama seorang anak perempuan. Makanya jangan, dulu ada tahun 20-an ada sebuah novel yang sangat fenomenal itu, Siti Nurbaya. Ini mengisahkan tentang katanya kawin paksa. Ya. Kata karena adat, sebenarnya adat itu bersendi syara bersendi kita dulu. Sebenarnya memang agama membolehkan supaya ketika kita punya anak wanita boleh mempersiapkan calon pendamping untuk anak kita, gitu. Sampai seperti itu agama memberikan sebuah syariat.
Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu tadi huruf kaf, karomah, kemuliaan, mulia buat orang yang sudah menikah, ibadah makin, karena puasanya pernikahan itu akan menjadi tenang, lintas dulu tenang, damai. Kalau orang yang belum menikah, pikiran selalu gelisah, selalu galau, ya, selalu tidak tenang. Ya kalau sudah punya istri, sekalipun pergi malam tetap ingin pulang ke rumah, ya, pasti akan kembali pulang karena memang sudah dinanti di rumah, membuat ketenangan. Nah, itu kemuliaan buat kita. Lalu saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang keempat ini, yang ketiga ya, nun kaf alif. Alif berkata ulfah, ulfatan, kasih sayang. Dengan menikah itu akan melahirkan kasih sayang. Dari mulai kita bertaaruf saja, perkenalan, dari mana datangnya cinta, ya, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, tentunya dari pandangan. Meskipun ada juga sekarang model pernikahan yang dijodohkan, kemudian ditaarufkan, diperkenalkan, boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya, silakan saja, ya. Dari mana? Yaitu dari rasa hati cinta. Kata orang sastrawan itu begini, cinta itu bukan seperti tamu asing yang datang malam-malam dan pergi meninggalkan rumah ketika pagi. Cinta itu bukan seperti sebuah impian yang datang ketika tidur dan menghilang ketika terjaga. Cakap Komando ya, bikin status Komando. Ya. Cinta itu seperti apa, pesona, tunas pesona jiwa, sekali ia tumbuh maka dia akan kekal abadi selama-lamanya, begitu ya. Itu yang baru untuk menggelinding seperti buah salju yang semakin hari semakin membesar, makin sayang, makin sayang, makin sayang dengan istri kita. Seperti itu. Bahkan ada satu penelitian riset, katanya orang yang suami istri yang saling menyayangi itu wajahnya saja dibuat mirip, kemudian menjadi kelihatan mirip gitu, seperti saudara, karena rasa kasih sayang yang luar biasa. Ulfa, ya, ulfa itu alafa, kasih sayang, ya, mawaddah warahmah. Meskipun boleh jadi kata-kata mawaddah diartikan kasih sayang itu secara fisik pada saat awal pernikahan kita, ya. Tapi nanti akan warahmah, kasih sayang yang kemudian tidak terasa, kemudian terbentuk dengan sendirinya ketika usia pernikahan kita sudah sampai melewati, mungkin sudah di atas 20 tahun, 30 tahun, kemudian makin tua, tidak lagi berbicara tentang cinta, tetapi rasa kasih sayang. Ketika kita pergi kemana-mana, ada sesuatu yang ingin kita bawa pulang, mungkin kita ingin bawa oleh ingat anak, ingat istri, dan seterusnya. Itulah hikmah dari pernikahan, ulfah, kasih sayang. Orang yang menikah yang pada akhirnya akan melahirkan kasih sayang, ya. Kemudian yang keempat dari kata nikah, ya, itu huruf ha. Haknya adalah hikmah. Banyak sekali hikmah dari pernikahan, ya. Selain kita akan memperbanyak keluarga, keturunan, termasuk pernikahan. Ari orang Kocis menikah dengan orang Kampung Jati. Dengan sababiyah, dengan kausalitas pernikahan, maka akan melahirkan sebuah kekeluargaan. Bahkan kalau di orang dahulu ingin melakukan di zaman-zaman kerajaan dahulu, kalau ingin melakukan sebuah ekspansi, perluasan kekuasaan ke suatu wilayah, maka rajanya dia harus menaklukkan wilayahnya dengan salah satunya dengan melalui pernikahan. Dia menikah dengan salah seorang wanita yang ada di daerah tersebut. Kira-kira seperti itu. Kalau orang dahulu zaman masih ada pemilihan kepala desa, lurah, pokoknya yang menang itu yang keluarganya banyak, yang orang itu istrinya lebih dari satu, yang kemudian anaknya berasa, itu yang menang. Ya karena keluarganya yang mencoblos, yang memilih. Kadang-kadang begitu kan? Nah, itu keluarga, itu hikmah dari keluarga, ya. Banyak hal yang kita dapati dari hikmah dari pernikahan atau perkawinan, ya. Oleh karena itu, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kembali kepada ayat Al-Quran bahwasanya pernikahan itu adalah wa min ayatihi. Ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah pasangkan kita, sekalipun melalui ta'aruf. Ada orang Kocis yang nikahnya dengan orang Bogor, ya.
Kemudian ada orang Bogor nikahnya dengan orang ya, orang Bojis. Ya itulah seperti itu. Termasuk kita lah hadir di sini. Masyarakat Bojis ini sudah heterogen, sudah majemuk ya. Artinya sudah beragam ya. Kita tidak lahir di sini, Pak Ari Sarita juga tidak lahir di sini kan. Tapi rasa nyaman, adem nyaman tinggal di Bojis ya. Kemudian juga tidak sedikit juga ada orang Bojis ya. Betah di kampung orang juga dan memang sudah ditakdirkan begitu. Kita tidak tahu di mana kita dilahirkan dan kita tidak tahu di bumi mana kita akan dimakamkan kan begitu. Ya, makanya sudah tidak lagi ada istilah pribumi pendatang, ya, sudah tidak ada lagi begitu, ya, tidak seperti di 20 tahun yang lalu, ya. Saya ingin berkali-kali mengatakan dulu, rasanya kalau ada hal apa saja, tudingannya apa tuduhannya, kamu orang pendatang. Justru Nabi Muhammad datang ke Madinah itu namanya Yasrib dulu. Yasrib itu kampung mati, kota mati. Kemudian kenapa jadi Madinah? Dengan sahabatnya Nabi hijrah ke sana, itu jadi Madinah, jadi kota. Lalu menjadi Madinah itu Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Kemudian kata-kata Madinah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang modern. Boleh jadi karena kehadiran para pendatang Bojis dengan kita bahu-membahu, kita membangun Bojis yang seperti saat ini. Kehidupan agamanya luar biasa, pengajiannya di mana-mana, banyak banget hajari ke semua pengajian ini. Nah, artinya sesuai dengan logonya Tangsel CMR, cerdas, modern dan religius, agama. Ya. Nah inilah barangkali saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sesuatu yang bisa saya sampaikan tentang balik atau arus, ya. Bahwasanya pernikahan merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah pasang-pasangkan kita, kemudian Allah tenangkan kita, Allah tenteramkan kita, kemudian Allah timbulkan rasa kasih sayang dan cinta atau cinta dan kasih sayang. Sekali lagi para hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita doakan mudah-mudahan Bapak Dali, ya Bapak Dali, supaya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya besok supaya cuaca cerah terang, tidak ada hujan ya. Dan kemudian juga banyak sanak famili hadetolan yang kemudian bisa hadir, memberikan pertamanya adalah memberikan doa restu kepada kedua mempelai, yaitu Ananda, Ari dan Ica. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja barangkali beberapa hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan atau siang malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.